berperan, harus berperan, dan diharapkan berperan di semua lini gereja. Lihat semua tokoh kitab suci, semua dipanggil saat muda. Musa muda, hakim-hakim muda semua, nabi-nabi sebagian besar muda-muda. Bunda Maria muda. Cara orang muda menanggapi adalah melihat kepada dorongan hatinya. Tunggu. Kalau kalian punya kritik dan saran untuk Komkatalk, langsung tulis di kolom komen ya. Dan sebelum lanjut ke videonya, kami menyarankan untuk tonton sampai habis dan jangan di skip, supaya infonya nggak setengah-setengah. Selamat menonton. Orang muda Katolik banyak mempermasalahkan antara cinta atau panggilannya. Bingung antara memilih mengikuti kata hatinya untuk mengikuti panggilannya atau mengikuti kata hatinya dengan cintanya. Kali ini kita akan bahas bareng dengan Pastor Teddy MSF. Pastor Teddy ini adalah pastor paroki dari Gereja Santa Teresia Sengatta yang kita panggil khusus untuk membuat konten ini dengan pembahasan ini yang banyak banget dipermasalahkan sama anak muda. Mungkin sebelum kita bertanya langsung nih, Pastor, apa kabar nih? Selama pandemi ini gimana rasanya? Ya, selama pandemi menjadi sedikit gemuk karena ya tidak banyak aktivitas untuk mengunjungi umat ya. Tetapi menjadi kesempatan untuk mengerjakan berbagai banyak kegiatan atau aktivitas yang bersifat administrasi yang harus dikerjakan. Jadi ya banyak di rumah. Dan mungkin itu menjadi penyebab utama naik sedikit. Ya, begitulah. Tapi baik, syukur kepada Allah bahwa sekarang kita mulai menjadi normal kembali, pelan-pelan. Ya, gitu. Makanya langsung Pastor ke sini ya, karena udah mulai normal, udah mulai keluar ya. Betul. Ya, saya datang kemarin ada beberapa urusan bawa dokumen untuk pengurusan di tribunal Uskupan kita, lalu bertemu dengan Pastor Fijan, tadi dikasih dengan Bapak Uskup untuk berbagai agenda pastoral. Ya. Mungkin sebelum ke pertanyaan yang lebih dalam nih, Pastor. Pastor itu kan dikenal sama banyak anak muda nih, pastornya orang muda nih, Pastor Teddy. Gitu. Siapa sih anak muda? Mungkin anak muda sekuskupan Samarinda deh. Nggak ada yang nggak tahu Pastor Teddy ini pasti pastornya orang muda. Pastor tuh sudah berkecimpung di dunia orang muda itu sudah berapa lama sih? Hampir seluruh umur imamat saya bekerja bersama dengan teman-teman muda. Ada beberapa periode memang saya mendapat SK untuk bekerja di kepemudaan. Ada beberapa periode tidak, tetapi tetap saja secara informal itu bergaul dengan orang-orang muda, bergerak bersama orang muda. Kenapa? Karena mungkin boleh dikatakan dari sisi pribadi itu minat pribadi, minat pastoral pribadi. Tapi dari sisi yang lain, saya merasa bahwa ini adalah misi yang dipercayakan gereja pada saya. Sejak saya frater itu oleh para formator di seminari sudah diarahkan untuk mendampingi orang-orang muda sampai kemudian selesai terpisah, mulai berkarya di antara orang muda sampai akhirnya puncaknya saya studi lanjut mengambil bidang spesialisasi orang muda untuk pendampingan orang muda. Dan studi itu saya didukung oleh berbagai pihak dan saya mempunyai janji yang harus saya pegang bahwa saya akan membaktikan hidup imamat saya, hidup saya, karya saya untuk orang muda. Jadi ya saya harus memenuhi janji yang sudah saya buat itu ya, dan memang bahkan di akhir studi waktu di Institut Studi Don Bosco di Paranaque di Philippines itu kami sebelum di wisuda itu menyatakan janji kami dalam sebuah perayaan ibadat ya, peribadatan, dan berjanji kepada Allah bahwa kami mengikuti jejak Santo Yohanes Bosco untuk melayani
Jadi ya begitulah. Saya tetap dengan orang muda, walaupun secara formal sekarang tugas saya adalah sebagai pastor paroki di Paroki Santa Teresia Sangatta. Itu yang menjadi tugas pokok dari Kuskupan. Lalu di MSF sendiri ada beberapa tugas lain ya, tapi ya di sela-sela itu tetap mencoba memberi perhatian pada orang-orang muda, karena ya itu perwujudan janji yang sudah saya ikrarkan di hadapan Tuhan. Gitu dia. Banget ya Pastor. Ya. Sudah berapa lama Pastor? Imamatnya sudah berapa tahun? Nanti tanggal 8 Juni saya 24 tahun sebagai imam. Berarti istilahnya 24 tahun bersama anak muda. Iya, kurang lebih. Lebih tua daripada umur saya. Ya. Oke. Mungkin Pastor gini, banyak anak-anak muda yang mungkin dia belum tertarik nih untuk masuk OMK, untuk masuk Komka, dan mungkin banyak juga teman-teman OMK yang udah masuk Komka tapi masih nggak tahu gitu betapa pentingnya sih orang muda itu di gereja, dan betapa pentingnya dia untuk ikut Komka, dan bagi dia untuk gereja itu apa sih pentingnya Pastor? Begini, yang disebut orang muda Katolik, ya, yang dirumuskan dalam pedoman pastoral pendampingan orang muda Katolik yang dikeluarkan oleh Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Di situ dirumuskan bahwa yang namanya orang muda Katolik itu dari usia 13 tahun sampai 35 tahun dan belum menikah. Ya, itu adalah otomatis dia adalah orang muda Katolik. Maka sebenarnya menjadi anggota Komka, komunitas orang muda Katolik, itu tidak perlu bahwa dia harus mendaftarkan diri, atau dia harus ikut sebuah pelatihan penerimaan, proses penerimaan, tidak perlu sebenarnya. Jadi ketika dia adalah seorang Katolik dalam batasan usia itu, dia otomatis adalah orang muda Katolik, otomatis. Nah, tinggal persoalannya apakah dia mau terlibat di dalam komunitas itu atau tidak. Jadi ya itu persoalan kedua sebenarnya menurut saya. Jadi, nah ketika dia mau terlibat, dia menjadi katakanlah yang sekarang kita sebut anggota dari komunitas ini, gitu dia. Tapi keanggotaan itu sekali lagi itu bersifat otomatis, tidak memerlukan dia harus mendaftar, lalu harus melalui sebuah proses penerimaan dan sebagainya. Enggak. Yang penting dia adalah seorang muda Katolik, berada dalam batasan itu, ya otomatis masuk. Ya, masuk. Bahkan dalam praktek ada orang-orang yang sudah lewat nih dari batasan. 35 tahun lebih 1 menit, dia bukan orang muda sebenarnya. Kan dia batasnya 35 tahun. Nah, atau dia umur 30 tahun dan menikah. Dia sudah bukan orang muda. Tetapi karena jiwa mudanya, karena keterlibatannya, tidak jarang dia masih mau terlibat dengan teman-temannya, dan itu tidak pernah ditolak. Jadi boleh dikata ini adalah grup yang cukup besar, bahkan mungkin grup yang paling raksasa di dalam gereja Katolik, karena intervalnya dari 13 tahun sampai itu usia SMP ya, 13 ya SMP sampai dengan 35 tahun, itu berarti sudah para pekerja awal. Ya toh, pekerja kan karena lulus kuliah, katakan kalau kuliah tuh lulus kuliah jam tahun berapa sih? 28. 22 udah lulus. Sudah. Nah, oke lah, 22, 23 ya toh. Kalau ngepas. Ya, kalau persis ya toh. Tapi kalau ya delehor sedikit yang mundur lah, 24, 25 ya kan. Nah, lalu mulai sudah bekerja dan sebagainya. Gitu. Nah, itu grup yang sangat besar sekali di paroki, di keuskupan. Gitu ya. Tapi mungkin banyak yang masih ngerasa kayak Komka tuh cuman kayak senang-senang aja kayak gitu Pastor. Padahal kan banyak sebenarnya yang kita bisa lakukan. Mungkin orang-orang tuh banyak yang belum paham kalau anak muda tuh penting gitu loh. Perannya sebenarnya sih perannya sendiri untuk gereja.
Yang pertama yang mau saya katakan tergantung dari sudut pandang mana mau melihat. Ya. Memang gambaran orang muda itu senangnya ya joget dan sebagainya. Ya itu memang gayanya anak muda di dunianya anak muda gitu lah. Ya tuh. Dunia anak muda kalau sekali waktu kita duduk diskusi serius fine. Ya. Kedua kali oke, masih ada ya. 3 kali jangan heran kalau cuma tinggal pemimpinnya doang, yang lain entah mana itu. Tapi kalau kita membuat misalnya mengkreasi diskusi, tapi ada sambil nyanyi main musik, ada makanan, gorengan, apalagi ada bakar babi, itu banyak. Tapi kan intinya diskusi. Tinggal bagaimana meng-create katakanlah aktivitas itu dengan nuansa orang muda sehingga membuat teman-teman muda itu tertarik. Ya, itu menjadi tantangan dari para pengurus dan para pendamping orang muda untuk meng-create bagaimana sebuah aktivitas itu menarik bagi teman-teman muda. Kalau kita meng-create aktivitas itu tidak menarik, ya jangan heran dan jangan marah kalau teman-teman muda mengatakan ya bosan. Kalaupun ikut terpaksa. Iya. Jangan heran gitu. Itu menjadi hukum utama ketika membuat kegiatan harus menarik. Mungkin substansi kegiatannya sederhana. Iya. It's okay, no problem. Tetapi dengan segala kembangannya, dengan segala variasinya, you mesti buat kegiatan itu menarik sehingga teman-teman muda tertarik. Yang kedua, kalau tadi ditanya, Angel tanya, apa sih peran orang muda? Ya, iya. Nah, saya akan mengatakan orang muda Katolik itu harus berperan dan diharapkan berperan di semua lini gereja. Kenapa? Karena kalau saya mengutip kata-kata Santo Yohanes Paulus II, orang muda itu adalah masa sekarang gereja dan masa depan gereja. Apa artinya? Artinya orang muda bukan hanya sekedar berada pada salah satu sisi atau salah satu sudut gereja atau paroki ya secara konkret, enggak. Harapannya orang muda ada di semua lini gereja. Persisnya apa kalau ditanya? Saya mau menjawab, gereja itu punya 5 bidang tugas. Liturgi, pewartaan, persekutuan, pelayanan, lalu kesaksian. Ini yang secara tradisional menjadi 5 tugas gereja, 5 bidang gereja, 5 karya gereja. Nah, orang muda harus ada di semua. Harus ada di semua lini. Harus berani berperan, harus berani mengambil peran di semua lini itu. Itu dia, liturgi misalnya. Ya tradisional ya, tapi bisa juga hal-hal berlanjut ya toh. Ada yang lektor, ada yang pemazmur atau apalah yang mungkin yang punya bakat untuk ngerangkai kembang misalnya ya, bagian dari liturgi atau apa, atau ikut ambil bagian dari yang tatip. Kadang-kadang kan ada petugas tatip OMK nah, itu liturgi. Pewartaan, misalnya ada sejumlah orang muda misalnya terlibat di ya kalian mendampingi adik-adik kalian yang sekolah minggu. Itu kan pewartaan. Ya, kalian mengajar sekolah minggu atau pelan-pelan ikut ambil bagian misalnya ketika ada paroki persiapan untuk komuni pertama misalnya atau krisma misalnya. Mengapa tidak orang muda? Kan bahannya ada, you tinggal belajar. Kalian yang sudah sedikit lebih senior, mahasiswa atau bekerja, tinggal mempelajari, mempersiapkan, lalu mentransfer itu, men-sharingkan itu kepada adik-adik. Itu bagian dari pewartaan. Gitu? Atau orang muda ikut ambil bagian misalnya waktu pendalaman iman, jadi pemandu misalnya. Mengapa enggak? Janganlah jadi pemandu hanya di kalangan orang muda. Bisa juga kalian jadi pemandu di antara di lingkungan. Dari itu dengan gaya kalian itu bisa membuat lingkungan menjadi fresh. Iya sih. Bukan hanya kalian yang muda
muda bisa merasa boring, yang tua-tua juga ini bisa boring juga. Kenapa tidak? Itu perwataan. Nah, persekutuan. Janganlah kalian yang orang-orang muda hanya sekedar di antara orang muda. Ketika ada misal lingkungan, kalian adalah bagian dari lingkungan, kalian adalah bagian dari wilayah. Hadirlah, oh tahu nih, oh ini lingkungan gua tugas statik, ikutlah di situ. Bukan sebagai anggota Komka, tapi sebagai anggota lingkungan. Itu mendukung persekutuan itu. Pelayanan, kalian barusan buat itu tuh terhadap para saudara-saudari yang terdampak gara-gara wabah COVID-19 ini. Lalu kalian menggalang upaya ya toh, untuk umat bisa membantu. Itu karya pelayanan. Nah, ketika karya pelayanan itu kalian lakukan bahkan sampai ke batas di luar gereja, kepada orang-orang yang non Katolik, di situ menjadi kesaksian. Itu karya yang kelima. Kesaksian itu seringkali ya bagian yang gerakan yang di luar. Oh gitu. Itu dia. Atau dalam ketika kalian membuat untuk pra Borneo Youth Day misalnya, kalian mencoba untuk bertemu dengan saudara-saudara yang non Katolik, orang-orang muda agama lain, Muslim, atau Hindu, atau Buddha. Itu kesaksian. Gitu. Nah, 5 tugas inilah yang digarap oleh gereja. Dan orang muda harapannya ada di semua itu. Itu dia, kalau mau menanya apa peran orang muda bagi gereja, garis. Itu dia. Berarti peran kita tuh ada di 5 tugas gereja. Dengan atau singkat kata, peran orang muda ada di semua lini gereja. Semua lini gereja. Nah, nanti tinggal dari peran itu, kalau tadi kamu mengatakan ya ini ada, tinggal naik satu truk itu kan, udah mulai dari terlibat. Ya, saya mulai dari kor, ya toh, mulai lalu kemudian saya jadi lektor, ya toh. Ya, apa salahnya langsung geser ke tengah sedikit, jadi altarnya gitu kan. Geser sedikit ke tengahnya itu kan panggilan itu kan. Oh, iya benar. Ya, Tuhan memanggil itu kan pelan-pelan. Ada 1-2 seperti Santo Paulus, saya bisa lagi Tuhan panggil. Tenis. Tapi sebagian terbesar Tuhan panggil itu pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi mulailah dari Pantikor, geser ke mimbar sabda, ya dah, mimbar sabda. Tidak usah digeser lagi ke altar itu dah. Jadi kita bisa bekerja harapannya orang muda bergerak di semua lini gereja. Itu dia. Sampai di altar ya Mas Rosi, ya, di tengah-tengah. Kenapa tidak? Itu kan bisa ditempuh gitu loh. Ya. Ketika orang muda tidak mau terlibat di bidang itu, ya menjadi sebuah kesulitan bagi orang muda untuk mendengarkan Allah yang memanggil. Seringkali kita dikatakan ini krisis panggilan. Menurut saya salah. Bukan krisis panggilan. Jadi masa enggak pura-pura nggak mendengar? Bukan. Yang terjadi adalah krisis jawaban. Allah itu selalu panggil. Cuman kita nggak mau jawab. Tapi kita nggak ada yang jawab. Jadi bukan krisis panggilan, itu krisis jawaban. Ya, nah, gimana caranya you mau dengarkan panggilan Allah? Ya, mendekatlah dulu, gitu kan? Gitu. Ketika jarak panggilan 1 km dengan jarak panggilan 1 meter normal yang lebih didengar yang kita lebih jelas mendengar yang jarak 1 meter ya. Iya. Nah, kalau orang muda ubleknya cuma ada di sekitar parkiran, tempat parkir, ya. Repot Tuhan Allah memanggil gitu. Tapi kalau kalian sedikit di Pantikor itu lihat, mendengarkan, bisa mendengarkan. Itu dia. Berarti kalau untuk kalau ditanya sih untuk apa sih kamu ikut Komka atau betapa pentingnya kita tuh karena kita tuh sebagai orang muda memasuki 5 lini gereja dan beraktivitas semua di dalam situ berarti sering. Ya, jadi dengan itu orang muda, kalian orang muda menghidupi gereja. Menghidupi pertama-tama panggilan kalian sebagai seorang Katolik. Ya. Jadi menjadi Katolik bukan hanya sekedar label. Gua Katolik nih,
Apa buktinya? KTP gua Katolik. Buset dah. Nah itu Banyak ya, ya. itu dia. KTP saya Katolik. Iya. Oke. Satu. So what? Kemudian what next? Ya saya Katolik. Kenapa? Saya menghidupi. Itu dia. Menghidupi iman kekatolikanku, panggilanku dalam semua aktivitas hidup menggereja. Satu. Yang kedua, saya menghidupi gerejaku, memperkembangkan gerejaku. Cara kita memperkembangkan gereja adalah dengan keterlibatan kita. Hanya itu. Bentuknya bisa macam-macam. Ya, bentuknya bisa macam-macam. Yeah. Ya. Tapi hanya itu. Kalau kita tidak pernah mau terlibat, kita tidak akan pernah memperkembangkan gereja. Nah, memperkembangkan gereja hanya ada satu jalan. Saya terlibat. Saya tidak mengatakan apa bentuknya yang sangat spesifik. Bentuknya bisa macam-macam. Ada yang sangat sederhana, ada yang sangat pribadi, sangat kecil. Ada yang bentuknya keterlibatan dalam konteks yang lebih luas, whatever. Intinya saya terlibat. Gitu. Berarti harus terlibat untuk bisa menghidupi iman kita dan menghidupi gereja kita. Betul, itu benar. Nah. Terus tuh gini Pastor, kalau misalnya kita kan OMK nih sudah ikut, misalnya dari SMA udah ikut Komka, pasti tidak menutup kemungkinan Tuhan itu kan pasti akan memanggil. Pasti Tuhan itu memanggil kita tuh kan tadi Pastor bilang secara perlahan, pelan-pelan. Terus gimana sih cara kita untuk memaknai panggilan kita itu sendiri? Ya. Yang pertama yang harus saya katakan, secara umum ada pandangan bahwa kalau mengatakan panggilan itu berarti panggilan khusus imam, bruder, suster. Ya. Itu benar, tetapi kurang sebenarnya. Kenapa? Karena menjadi seorang awam pun itu adalah panggilan. Menjadi seorang suami istri pun itu adalah panggilan. Panggilan dalam hidup berkeluarga. Ya tak? Ini panggilan untuk hidup imamat. Ini panggilan untuk hidup religius. Itu ada. Bahkan ada sekarang ada mulai berkembang beberapa tahun terakhir itu di dalam gereja itu panggilan yang disebut seringkali diberi judul panggilan ordo ketiga. Tetap sebagai awam, tetapi dia meluangkan dengan serius di dalam kehidupannya dia untuk tetap bekerja pada bidang-bidang khusus. Jadi tidak perlu menjadi imam atau religius, dia tetap sebagai awam, tetapi di sela-sela waktu dia atau secara khusus dia terlibat untuk pelayanan, pelayanan orang sakit, pelayanan orang miskin, pelayanan katekese, ada seperti itu. Bahkan ada sejumlah saudara-saudara itu yang karena menghidupi panggilan dengan serius, dengan sadar, ya, memilih saya tidak perlu menikah. Saya tidak menikah. Mereka tidak, tetapi melayani, tetapi tidak menjadi imam ataupun menjadi religius, bruder atau suster. Dia tetap sebagai awam. Ya, hanya dia mengatakan supaya saya bisa membaktikan diri sepenuhnya untuk karya gereja ini, saya tidak menikah. Itu dia. Itu ada sekarang ini. So, semua ini adalah panggilan sebenarnya. Ya, nah, kalau sekarang mau dikatakan yang secara lebih khusus, panggilan yang khusus, menjadi imam, menjadi bruder, menjadi suster, ya, ini adalah yang disebut seringkali secara tradisional disebut panggilan khusus. Nah, bagaimana sekarang orang muda menanggapi? Ya. Yang paling pertama yang saya mau katakan adalah cara orang muda menanggapi adalah melihat kepada dorongan hatinya. Karena disitulah sebenarnya seorang muda itu bertemu dengan Allah. Kalian sebagai orang muda bisa bertemu dan berbicara dengan Allah dalam hatimu. Nah, lalu melihat ketergerakan hatimu kemana? Tadi ya.
Bisa saja sapaan awal itu sangat-sangat sederhana. Contohnya, Sir? Contoh, saya barusan minggu lalu di Sangatta, ada seorang muda yang datang pada saya. Dia sudah lulus SMA 2 tahun. Lalu dia bekerja. Sesudah SMA dia mengatakan, karena dia mengatakan, saya sadar bahwa tidak dari keluarga yang sangat mampu, maka dia memutuskan untuk bekerja. Dia merantau ke Jakarta bekerja, lalu dari Jakarta dia ke Solo bekerja, kemudian dia mengalami sakit, dan karena sakit dia akhirnya kembali ke Kalimantan. Nah, pada waktu sekarang sesudah masa penyembuhan, dia sembuh dari sakitnya, lalu ada pandemi COVID. Ada COVID. Nah, semua orang sendiri-sendiri. Iya. Nah, kemudian ketika COVID ini mulai, hampir semua pemimpin agama menyerukan, mari kita berdoa. Sri Paus menyerukan, Bapak Uskup menyerukan, Ustadz, siapa? Peristiwa itu, menurut teman kita ini, menyapa dia. Oh, akhirnya orang kembali kepada Allah. Iya. Ya, orang kembali kepada Allah. Dan lalu dia mulai merasakan, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Dia memang kembali kepada Allah. Apa yang mengusik hatinya? Yang mengusik hatinya adalah sekarang ini ada begitu banyak, ada gelombang orang yang kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah karena wabah COVID-19 ini. Yang mengusik dia adalah, kira-kira saya bisa bantu apa ya untuk membantu orang kembali kepada Allah? Jawaban dari pertanyaan itu yang muncul, seminar. Dia datang ke pastoran, lalu bertemu dengan saya, omong-omong. Sederhana kan? Iya. Siapa mengira? Saya ketika bertanya dia, kamu sejak kapan kamu merasa merayakan panggilannya? Ya, 2 bulan lalu. Apa? 2 bulan lalu. Hebat betul. Tapi lalu dia cerita, ketika dia bercerita menceritakan pengalaman panggilan itu, menurut saya tidak mustahil Allah memanggil. Itu tidak mustahil. Mari hidup. Itu dia. Dan dia mau memulai proses untuk mengajukan lamaran untuk melamar masuk seminari. Semoga nanti dia lulus tes dan sebagainya, dia bisa masuk seminari. So, tidak mustahil 10 tahun yang akan datang dia yang akan sungguh menghantar orang kepada Allah. Itu motivasi awalnya. Mengapa? Bagaimana caranya saya membantu orang untuk bisa kembali kepada Allah? Seminar, imam. Lihat, Allah bisa memanggil dengan cara yang sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Nah, diperlukan dari orang-orang muda kepekaan hati, satu, untuk mendengarkan itu. Panggilan yang mungkin sangat halus. Satu. Yang kedua, yang penting. Yang kedua adalah keberanian untuk menjawab. Iya. Keberanian untuk menanggapi. Itu dia. Iya. Ya. Kalau kita melihat dalam sejarah karya keselamatan, sejarah kitab suci, itu ada sejumlah orang muda yang mereka mendengar dan berani mencoba menanggapi. Lihat semua tokoh kitab suci, semua dipanggil saat muda. Kecuali Abraham sudah sedikit tua itu, gitu. Tapi Musa muda, hakim-hakim muda semua, nabi-nabi sebagian besar muda-muda, Bunda Maria muda. Oke, Santo Yusuf sedikit lebih tua, ya. Tapi yang lainnya muda, gitu. Yesus sendiri muda. Bagi saya kadang-kadang nakal.
Gereja Katolik itu pemimpinnya adalah seorang OMK. Iya. Orang udah kan, ya, Yesus kan masuk kriteria dari 13 sampai 35 tahun toh. Iya. Beliau wafat kan 33 tahun, masuk di sini kriterianya. Dan belum menikah, masuk OMK. Jadi pemimpin gereja kan itu OMK. Nah, orang-orang muda. Santo Santa, memang ada yang tua dan sebagainya, tapi sebagian itu adalah muda-muda. Nah, dua hal itu, mereka mendengarkan Allah yang memanggil, dan kadang-kadang Allah memanggil dengan cara yang sangat halus, sangat sederhana, sangat biasa. Ya. Diperlukan kepekaan untuk menangkap itu. Itu tadi yang kedua unsur kedua, diperlukan keberanian. Jangan pernah takut untuk salah. Kalaupun salah, salah itu selalu bisa diperbaiki. Ada sejumlah teman-teman seminaris saya nggak jadi imam, jujur dengan dirinya, tapi juga jujur dengan pacarnya. Bisa jadi ada rasa sakit, bisa. Tetapi dengan kejujuran itu, ya, rasa sakit itu tidak akan menjadi sangat parah karena kamu bukan